Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Siriani dari kelas A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan nomor MPM 74/2012-0046. Di sini saya akan mereview materi pada bab ke-7, di mana materi tersebut telah disampaikan pada pertemuan ke-15 oleh Profesor Dr. Haji Heni Nurani SMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Di mana bab 7 tersebut membahas mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama alasan pembenar umum, yang kedua alasan pembenar khusus, dan yang ketiga ada alasan pembenar di luar undang-undang. Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri juga ke dalam 3 bagian. Yang pertama alasan pemaaf yang terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Selanjutnya ada daya paksa atau overmatch, diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan ke dalam 2 hal. Yang pertama ada daya paksa absolut, yang kedua ada daya paksa relatif. Selanjutnya, daya paksa dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Contohnya Ares Papan Karniendes. Yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contohnya Optician Ares 1932. Selanjutnya ada pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Contohnya dipanggil untuk menghadap ke 2 tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada bela paksa yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, yang pertama perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Selanjutnya ada bela paksa yang melampaui batas yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Lalu, melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nodware access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan yang takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wettelige Voorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat-syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Selanjutnya, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Lalu ada melaksanakan perintah jabatan, disebut juga Amtelijke Bevel yang dibedakan dalam 2 hal. Yang pertama ada melaksanakan perintah jabatan yang sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, lalu ada melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah yang diatur pada pasal 51 ayat 2 KUHP.
Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Selanjutnya ada perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, contohnya ares dokter hewan. Lalu, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Selanjutnya ada dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama, hukum disiplin, yang kedua, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, yang ketiga, dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.